Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. baik Pak Guru, terima kasih. Dari ini serasa seger nih karena kembali Seger hujan, Pak. Ya. Seger hujan. Oh, nikmat Allah yang mana lagi kah yang kita dustakan. Hujan jadi seger. Alhamdulillah, jadi segar. Nah, karena itu mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya untuk terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demi tahap dengan berusaha memahami apa kehendak Allah Subhanahu wa taala dari kita, apa petunjuknya, apa yang diajarkan kepada kita melalui kalamullah. Lanjutnya doa keberkahan dan rahmat. Nah, sudah pasti ini di hari istimewa kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi tanda cinta kita ya, walaupun tak seberapa dibandingkan cinta umat manusia kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti di akhirat ya menjadi golongan yang diakui sebagai umat beliau. Ibu-ibu kalian yang kami muliakan, hari ini, sore ini, tepatnya kita akan lanjutkan latihan kita, melanjutkan latihan, memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ke-16. Untuk itu, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, ini latihan kita untuk hari ini. Setelah kemarin kita menguatkan kosakata kita, menguatkan kosakata yang kita pahami dengan memasangkan, menjodohkan. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca, lalu memahami. Pemahaman tersebut kita coba hadirkan dalam bentuk terjemahan. Untuk yang Hamzah, ibu-ibu sekalian, ini latihan-latihan berikut ini itu akan meneguhkan, akan membantu kita untuk memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata kalafa yukallifu, kata wus'a, kemudian kata kasaba, yaksibu, dan seterusnya. Untuk itu, mari untuk mengawalinya kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayat yang akan menjadi kajian kita pada sore hari ini. Kita mulai dengan Al-A'raf 42, kemudian An-Nisa 111. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa ulaika hum fiha khalidun wa may yaksib fa innama bima kasabat
Wa minhum man yaqulu Man rabbana yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah hasanah wa wa fil fil akhirati akhirati hasanah wa qina wa qina adzabannar. Ulaika lahum adzabannar nasibun sabu wallahu Wallahu sari'ul sari'ul hisab. Walau anna Ala qarquraya wattaqau lafatna alaihim ya barakatim barokati min sama'i wa ardi walakin walakin kadzabu kadun fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Iya, baik. Itu dia ibu-ibu sekalian untuk latihan hamzah, ayat-ayat yang akan kita kaji bersama-sama. Itulah dia ayat-ayat yang akan kita kaji bersama-sama. Kita mulai dari Al-A'raf 42. Seperti biasa, kalau ada kata-kata, ada ungkapan ya, yang belum terpahami ya, maka ya, nanti kita bahas lebih dahulu. Ya. Ada? lupa nilai saya tuh jejak terus lupa lagi. Yang yaksibuhu Pak Guru. Lihat di Tanmiyatul Mufradat. Coba ya, Tanmiyatul Mufradat. Tuh jejak terus Oh iya. Iya. Yang lain? terus apa Pak? Lupa lagi saya. Terus Ibu jejak Sri ya, Ibu Sri. ya. Ibu mengikuti yang sedang kita bahas. Yang mana? Ini Oh, yang itu. Al-Fatihah 2 dan An-Nisa 111. Oh. 111 atau Ibu memfokuskan kepada yang lain? Enggak, saya nanya. Kirain sudah ke bawah, kirain Pak. Oh, yang di sini dulu, Bu. Yang di sini dulu. Yang lain bagaimana? Nasibun Pak Guru. Itu yang di mana? Itu yang ditanyakan. Isman, Pak Guru, Isman. Oh, belum ya. Isman. Isman ini coba masih dia di Tanmiyatul Mufradat ya, di Tanmiyatul Mufradat juga sudah kita bahas. Coba dilihat dulu. Di Tanmiyatul Mufradat ya. Yang coba lihat di ini, Bu. Yang Tanmiyatul Mufradat nomor 1. Dosa. Niatul Mufradat nomor 1.
Ya, akan ada 3 ya. Ada 3 contoh di situ, coba dibaca. Kasapatulan asra. Kasapatu. Sudah ketemu kalian? Belum. Tahmiyatul mufradat nomor 1. Iya, coba Ibu baca aja contoh-contohnya. Di ini apa namanya? Pelajaran pertama maksudnya Pak Guru. Tanmiyatul mufradat yang pertama, laha makasabat. Oh, Halaman 69. Bu. 69. Yang paling atas, Bu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kan yang saya tanyakan Isman. Ya, saya minta kesediaan Ibu untuk membaca contoh-contoh yang ada di Oh situ. iya. Nanti Ya, jawaban Ibu dosa ya. ketemu loh di situ. Dosa ya Pak Guru. Dosa ya. Mengerjakan dosa. Ya Pak Guru sudah ketemu. Iya, oke baik. Yang lain? Ya. Udah mungkin Pak Guru. Oke, kalau sudah, silakan siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk Al-A'raf yang 42. Saya coba Pak Guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifullahu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak dibebani dirinya tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mereka itu kekal di surga. Mereka di dalamnya kekal. Ashabul jannah, mereka itu di dalam kekal di surga. Mereka itu ada khalidun kekal. Jannah ulaika ashabul jannah. Mereka itu mereka itu penghuni surga. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Gitu Pak Guru. Oke, baik. Nah, coba sekali lagi kita dalami apa mananya. Orang-orang beriman dan beramal soleh tidak dibebani, dirinya tidak dibebani kecuali dengan kesanggupannya. Mereka
penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Iya, bagus. Mana yang dipahami dibebani? Yukalifu nafsan. Lifu, Iya. yukalifu. Itu diduga jenis katanya apa? Fi'il, mudori. Itu fi'il apa? Mudori. Iya, fi'il mudhari. Domirnya apa? Nah, nun itu domirnya nun tuh kami ya, kalian tidak didebak, diri Dari kalian mana tidak dibebani. dipahami kaliannya? Nafsan. Kalian itu kalau tunggalnya apa? Dia, mereka. Kalau mereka kan banyak. Anta atau antum. Kalian kalau tunggalnya apa, Bu? Tunggalnya antum. Antum itu tunggal apa jamak antum? Jamak. Jamak kalau anta tunggal, antum jamak. Kalau antum jamak, lalu anta tunggal. Anta kalau di mudhari ya, anta kalau di mudhari penanda utamanya apa? Tak. Tukalim. Ya. Apakah ada di situ jejak anta di situ sehingga berkembang menjadi kalian? Tidak ada. Tidak ada, Pak Guru. Salah, Jadi saya salah. begitu apa tetap ya? Apa tetap ya? Kalian Nah, nun suka bingung, Pak Guru. kami. Coba Kami, Ibu kan? itu ya, coba itu Ibu buka ya, Ibu buka sebentar catatannya untuk mengingatkan kembali. Begitu, Pak Guru. Ya, coba apa jadinya? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Mereka tidak dibebani. Diri kalian tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Mereka bentar ya, kita fokus ke bagian itu saja supaya ada sesuatu yang bisa kita tegaskan ya, coba. La nukallifu nafsan illa wus'aha, itu saja. Iya, kalian tidak dibebani, diri kalian tidak dibebani kecuali. Iya, bentar Ibu. Ada ide kalian itu, ide kaliannya itu dari mana ada kaliannya itu? Bukan kami. Nah, kami tidak dibebani. Diri kalian tidak dibebani kecuali kesanggupannya. Kecuali dengan kesanggupannya. Lokal itu. Coba diputuskan dulu itu ya, diputuskan dulu. Ibu mau pakai domir apa pada ungkapan la nukallifu? Kalau nahnu kalau misalkan jamak berarti kan dia mesti pakai wawu nun ya. Yang lagi, coba lihat lagi ya, coba lihat lagi yang tadi ya. Karena itu pelan-pelan ya, tidak masalah ya ibu-ibu sekalian, tidak masalah kita ulang-ulang soal domir dan penanda domir. Karena apa? Karena itu kenyataannya pelajaran kita hampir selalu muncul itu. Ya,
Bagaimana jadinya? Kamu tidak dibebani, diri kamu tidak dibebani kecuali dengan kesanggupannya. Kamu penghuni surga. Mohon maaf ya Bu, kita fokus ke yang saya garis bawahi dulu ya, biar kita nggak kemana-mana. Nukalifu, Pak Guru, maksudnya. Bagaimana jadinya? Yang di atas yang nukalifu gitu begitu. Iya, iya. Nukalifu, nahnu kan kamu ya, kamu. Coba lihat lagi domirnya. Silakan, bagaimana jadinya? Orang-orang yang beriman. Fokus ke, mohon maaf Ibu. Itu yang kayak itu aja. Ibu. Mohon maaf ya Bu. Kami tidak membebani kalian, tidak membebani kalian kecuali dengan kesanggupannya. Iya. Dari mana dipahami ada kaliannya Bu? Nafsan itu apa Guru? Depannya nun Coba bukan lihat ya? Tanmiyatul mufradat kita apa itu nafsan? Jiwa. Apalagi? Jiwa atau diri. Membebani diri. Apalagi? Seseorang. Iya, baik. Silakan dipakai. Kami tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Iya, baik. Itu dia. Baik, terima kasih Bu Dian. Ibu-ibu yang lain juga, ini walaupun domir, kemudian arti setiap domir, kemudian penanda domir di fi'il mudhari dan fi'il madin ini sudah ilmu lama, tapi tetap dia akan selalu relevan. Ya, akan selalu relevan, selalu kita butuhkan untuk memahami materi-materi pelajaran kita. Materi-materi pelajaran kita. Dan ini karena bukan bahasa kita, ibu-ibu sekalian, ya, bukan bahasa kita. Yang kita butuhkan adalah sering-sering mengulanginya langsung, mempraktikkannya di dalam pemahaman, sehingga dia bisa menjadi pemahaman yang melekat dalam diri kita. Ya, Pak Guru. Dian, kita lanjutkan berikutnya. Yang An-Nisa 111, siapa yang mau berbagi pemahaman? Adakah? Ros. Silakan. Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib, itu Pak Guru ya. Wa may yaksib fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Siapa saja yang berbuat dosa, maka sesungguhnya yang ia lakukan, maka sesungguhnya yang dia lakukannya untuk dirinya. Sungguh Allah yang mengetahui, maha bijaksana. Iya, bagus ya. Coba ini sedikit, Bu Ros, ya. Ini tuh ya, kenali mana subjek, mana predikat dalam pemahaman bahasa Indonesia ya. Mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan dari ungkapan tersebut. Subjeknya dia. Terus predikatnya? Yaksibu. Berbuat dosa. Pakai satu kata aja ya, cara menjawabnya supaya nanti bisa dipandu ya, supaya bisa dipandu. Subjeknya apa subjeknya? Melakukan. Terus objeknya?
dirinya. Yang bermakna dirinya yang mana? Nafsihi. Oke, bagus. Coba Bu Ros amati ya ungkapan ini. Dalam pemahaman Bu Ros itu berapa kata itu yang saya kotakkan? Ada 2. Iya. Yang pertama, Yaksibu. yang kedua, Hu. ya. Yang pertama maknanya apa? Yaksibu melakukan. Itu jenisnya apa? Jenisnya fi'il. Fi'il. Domirnya apa kalau itu fi'il? Domirnya huwa. Berarti yaksibu maknanya? Dia melakukan. Nah, lalu hu maknanya? Oh iya, dia. Maksudnya apa? Nya itu artinya Ya, itu maksudnya apa? buatannya. Hah? Hah? Dia melakukan itu dosa. Melakukan apa? Dosa. Iya. Mana yang bermakna dosa? Hu. Yang bermakna dosa. Yaksibu. Yang bermakna dosa, Bu Solihah, Ibu Cakti. Yang bermakna dosa. Nggak ada. Oke, bagus. Coba ya, itu kembali lagi ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 1 ya. Tanmiyatul Mufrodat nomor 1, lalu dibaca contohnya 1/1. Dosa. Ya. Apa jadinya? Dia mengerjakannya. Nya maksudnya apa? Nya maksudnya dosa. Iya, berarti yaksibuhu bisa bermakna dosa. Kerjakan dosa. Coba digabungkan, idenya digabungkan. Oh, dia bisa bermakna kerugian. Bukan, yang tadi kan Ibu sudah tahu ya bahwa hu itu maknanya dosa. Berarti yaksibuhu bisa bermakna mengerjakan dosa. Yaksibu itu maknanya apa? Lalu hu tadi maksudnya kan dosa. Coba dimaknai dengan dosa. Kerjakan dosa. Dia mengerjakan dosa. Iya, baik. Oke, berikutnya. Ala nafsihi, apa maknanya? Untuk dirinya. Yang bermakna untuk di sini yang mana? Ala. Masih ingat? Pada pelajaran kita sebelumnya ada konotasi makna apa kalau pakai ala? Ada untuk, ada bagi. Atas, bagi. Ada bagi. Ada. Ketika pakai ala itu ada makna apa gitu? Dan kita sudah bandingkan ya antara laha dengan alaiha, ingat nggak? Iya, iya. Ada akibat yang alaiha. Akibat itu apa? Ada makna apa kalau begitu ya? Kalau ada ala. Kalau ada perbuatan buruk, dia akan maknanya jadi akibat gitu. Masih ingat kan ilustrasinya ala itu kan maknanya atas. Ya, kalau atas. Dosa itu di atas kita, berarti dosa itu menjadi beban. Nah, begitu. Berarti ala nafsihi bisa bermakna beban. Untuk dirinya. Hah? Untuk dirinya. Kan tadi udah ketemu ada beban, Bu. Jangan dilupakan itu. Dicarinya susah, lo udah ketemu dibuang. Beban dirinya. Iya, begitu jadinya. Coba, bagaimana jadinya? Bentar, saya susun ya. Dari awal. Iya. Siapa saja yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia berbuat dosa bagi dirinya. Dia berbuat dosa apa ya, jadi beban dirinya. Bagi dirinya. Dia berbuat dosa
beban dirinya. Kok jadi gitu ya? Baik, ya coba perhatikan ya. Lalu Ya, minta komentarnya ya. Perhatikan ini lalu minta komentarnya ya. Siapapun ya, yang melakukan dosa, maka sesungguhnya dia melakukan dosa itu untuk Untuk membebani dirinya. jadi untuknya tetap ya Pak Guru. Untuk membebani dirinya. Ya, itu. Ya bukan sekedar bahwa kalau berbuat dosa itu artinya untuk masing-masing, untuk kamu. Enggak, dalam pemahaman ini yang kita bangun dari pertemuan sebelumnya, dia bukan hanya menanggung dosa dirinya sendiri, tetapi ada akibat, kata Ibu itu, ada akibat yang harus dia pertanggungjawabkan. Atau kita kemudian tadi menyebutkan ada beban yang harus dia pikul ya untuk membebani diri. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ros. Kita lanjutkan, Ibu-ibu sekalian, dengan latihan memahami ayat berikutnya. Ya. Silakan. Kalau ada yang belum terpahami, itu. Ada yang belum terpahami? Sudah, Pak Guru. Oke, baik. Jika sudah, silakan Ibu-ibu yang lain, mari berbagi pemahaman. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Yurneli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma tajza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yaum. Innallaha syari'ul hisab. Pada hari akhir akan dibalas setiap orang dengan apa yang dilakukannya. Zalim. La zulmayo. Zulma apa ya, lupa. Lupa Pak Guru, zulma. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, Bu. Zolim ya. Itu ya, ciri bahasa Arab yang kelima. Serapan. Zulmayo. Pada hari pada hari itu orang-orang zulma atau zolim yang tidak zolim sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Apa ya? Yang mana yang masih tetap menjadi ganjalan? La ya zulma ini. Coba zulma itu ya Ibu. Coba itu Ibu bayangkan jadi bentuk 4. Bentuk 4.
Jadinya bagaimana? Bentuk 4 bentuk sifat ya. Ya, bagaimana jadinya? Kalau zulma ini hadir dalam bentuk 4. Yang tidak baik ya. Bukan, Bu. Jadinya seperti apa gitu. Bertahap-tahap berpikirnya. Bertahap-tahap berpikirnya. Zulma ini kalau hadir dalam bentuk 4, kira-kira bunyinya seperti apa jadinya? Zolim. Ya. Ibu, gimana kalau dengar kata zolim paham nggak? Orang yang jahat. Iya, bagus. Nah, coba sekarang lihat ya. Zulma ini itu bentuk berapa kalau dilihat dari tanda lahiriahnya? Bentuk 4. Coba lihat lagi. Zulma itu kalau dilihat dari tanda lahiriahnya itu bentuk 3. berapa? Bentuk 3. Bentuk 3 itu apa? Masdar. Jadi maknanya apa kalau begitu? Kesalahan. Jangan jauh-jauh, Bu. Jangan jauh-jauh. Tadi zolim, tadi Ibu pahamnya apa tadi? Apa tadi? Oh, berbuat jahat ya. Berarti zulma itu artinya jahat atau Ibu ini coba lihat ya. Kita sering berlatih ya, tapi namanya orang lupa ya, Bu. Kalau misalnya kita punya makan ya, ketika hadir bentuk 3-nya akan berkembang menjadi apa? memakan. Lupa Ibu. Kan namanya bentuk 3 itu kan yang dibendakan ya. Yang dibendakan, kata kerja yang dibendakan. Oh, makanan. Kalau dibendakan jadinya makanan. Ya, bagus. Kalau duduk, Kedudukan. kalau masuk, Memasukkan. kalau keluar, Mengeluarkan. bukan mengeluarkan. Ibu tadi udah hampir terbiasa. Tapi itu yang terakhir ini jadi hilang kendali ini. Kita ulang lagi. Kalau masuk, Memasukkan. bukan, Bu. Yang dibendakan. Yang dibendakan. Yang namanya bentuk 3 itu yang dibendakan. Masukkan. Nah, kalau keluar, Keluaran. baik. Nah, kalau jahat, Kejahatan. ya begitu jadinya. Kejahatan pada hari. Bagaimana jadinya? Tidak ada kejahatan pada hari itu. Iya. Duh, sabar. Pada hari akhir, di ini ya Pak Guru ya. Tadi ulang ya. Pada hari akhir akan dibalas setiap jiwa seseorang apa yang dilakukannya. Tidak ada kejahatan pada hari itu. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Iya, baik. Nah, coba kita sekarang dalami ini. Al-yauma tujza kullu nafsin. Nah, coba kita fokus ke sini. Ya. Fokus ke bagian yang saya beri tanda kotak ya, saya beri tanda kotak. Coba Ibu prediksi. Itu subjeknya apa?
Dia. Tak ya. Anta. Dari mana diduga anta? Ada tak di depan. Apakah setiap tak di depan itu juga bermakna anta? Nah ini fi'il mudhari kan. Ya, oke. Tujza dibalas pasif. Kalimat pasif. Apa tadi pertanyaannya? Tujza itu taknya. Bukan. Pertanyaan saya adalah, apakah semua tak di mudhari itu untuk anta? Oh enggak, bisa dia. Bisa hia. Nah, kira-kira di sini untuk anta apa untuk hia? Untuk hia. Nah, hia itu maksudnya apa? Hia di sini, karena hia kalau kita ilmu kita, hia itu kan domir. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti. Menggantikan kata apa? Hia. Kata hia. Ya, kata hia itu mengganti kata apa? Yauma. Hia itu ya, hia itu ya, untuk yang mudzakkar apa untuk muannas? Mu'anas. Kalau al-yauma itu mudzakkar atau muannas kalau menurut ilmu ibu? Lupa Pak Guru. Enggak, ini kita enggak pakai lupa ini. Ibu bisa memutuskannya karena itu bukan soal ingat-ingatan ya. Kalau soal ingat baru kita lupa. Tapi ini kalau ini soal pemahaman itu. Oh, Mu'anas. Hah? Mu'anas. Oke, bagus. Seingat Ibu penanda muannas itu apa? Ada tak marbuto. Al-yauma ada tidak? Tidak ada. Oke, berarti bukan kan? Berarti nggak cocok begitu. Nah, coba Ibu, ini ya kita kembali lagi ya, kembali lagi ke pelajaran kita yang sebelumnya ya. Kita kembali lagi pelajaran kita yang sebelumnya. Bagaimana jadinya? Pada hari kiamat, setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang dilakukannya. Ya, bagus. Dari mana Ibu memahami di? Ada tujza maksudnya ya, dibalas kan? Tujza tuh dari Coba diulang lagi. Mungkin kita belum ini ya, fokusnya belum sama. Coba diulang lagi. pada hari kiamat, setiap jiwa akan dibalas. Oke. Dengan apa yang dia lakukan. Oke, bagus. Terus. Tadi itu selain bermakna jiwa, nafsin tadi itu apa maknanya? Seseorang. Setiap orang. Nah, oke, kalau begitu maknanya bisa menjadi apa?
pada hari kiamat setiap orang akan dibalas dengan apa yang dia lakukan. Iya, bagus. Terus. Pada hari itu tidak ada kejahatan. Iya, terus. Sungguhnya Allah Maha cepat perhitungan. Iya, bagus. Mantap. Akhirnya setelah melalui lika-liku jalan berbatu, akhirnya sampai kepada puncak. Ingetan Pak Guru. Apa tadi kendalanya apa tadi Bu yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi? Iya ini Zulma ini tahu kan? Lagi nggak fokus. Ya, oke, baik. Selanjutnya ada Al-Baqarah 201, 202. Silakan ibu-ibu sekalian, ada yang ingin berbagi untuk Pak. ayat tersebut. Apa ya Pak? Silakan. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu walau sari'ul hisab. Di antara kaminhum di antara mereka ada yang berkata, kaminhum. Di antara mereka ada yang berkata, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, berilah kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kebaikan di akhirat. Sakinah, peliharalah, pelindungilah. Sakinah, peliharalah dari siksa api neraka. Mereka itu bagi mereka ulaika lahum bagi mereka bagian lima kasabu. Bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan. Allah amat cepat. Allah amat cepat perhitungannya. Iya, bagus. Bisa kita diskusikan pemahaman yang Ibu sudah miliki? Iya, Pak. Yang bermakna berkata yang mana, Bu? Minkum may yaqulu. Yang bermakna berkata yang mana, Bu? Minhum may yaqulu. Kulu, Pak.
yakulu. Yang bermakna berkata yang mana? Maksudnya yakulu itu ada yang berkata, Pak. Yang kulu ada yang berkata. Qoma minhum di antara mereka yakulu ada yang berkata. Maksudnya gitu, Pak. Mana yang bermakna berkata? Ya kulu. Isi perkataannya apa? Isi perkataannya meminta perlindungan apa tuh? Isinya adalah berilah kami kebaikan, Pak. Minta diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau begitu berarti yakulu maknanya apa? Kalau kita tahu bahwa isinya seperti itu. Bermohon. Iya. Memohon. Ada berapa permohonannya? Permohonannya ada perbaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ada berapa? Tiga ya, Pak. Ya. Yang pertama, kebaikan di dunia. Minta apa? Minta kebaikan di dunia. Kebaikan. Terus yang kedua? Yang kedua, dan di akhirat. Dan kebaikan di akhirat. Terus yang ketiga? Dan peliharalah dari siksa api neraka. Iya, bagus. Ulaika itu tunggal apa jama? Jama. Jama. Ulaika. Apa? Ulaika mereka, Pak, mereka. Bagus. Mereka. Ya. Lahum, ya. Lahum mereka. Lahum itu berapa? Berapa kata? Dua. Yang pertama? La. Yang kedua? Yang pertama maknanya apa? Yang pertama la tidak. Yakin Ibu itu artinya tidak? Lahum. Bagi Pak. Iya. Selain bagi, la bisa bermakna apa lagi? Untuk. Selain bagi dan untuk, la bisa bermakna apa lagi? Ya. Apa lagi ya? Tidak. Bukan, Bu. Coba lihat nih, Bu. Nih, lihat nih. Yang saya lingkari di atas. Coba baca. La. Bandingkan yang di bawah. Sama nggak tulisan? Iya, Pak. Lain. Baik, apalagi makna la yang pernah kita pelajari? Bagi untuk apa ya? Bagian Sudah, bukan. itu aja yang diingat. Mendapat. Bagian, Pak. Bagian bukan. Ya, bukan. Itu Ibu mah. Bagian itu Ibu loncat itu. Bagian itu yang nasibun. Iya, nasibun ya. Bagi. Kita belum nyampe ke situ. Kita masih di la. Udah itu saja yang diingat makna la. Iya. Mendapat. Ibu yang lain ya. Ibu-ibu yang lain. Apalagi makna la yang pernah kita pelajari. Mendapat. Penegasan. Bukan. Ya. Kalau Benar-benar. penegasan itu fungsi nantinya. Mendapat. Jika ya, Pak. Jika. Kepada. Tidak. Ya, itu ya yang sudah kita pelajari bermakna mendapatkan.
Mendapatkan. Apa Mendapatkan. Pak? Mendapatkan. Iya. Mereka mendapatkan. Oke, kita lanjutkan. Lahum dua kata. Yang pertama adalah la, yang kedua adalah hum. La itu memiliki beberapa arti. Ada arti bagi, ada arti untuk, bisa juga bermakna penegasan, kata Bu Ros. Ya, ini juga bisa juga bermakna mendapatkan, seperti yang Bu Yurneli ingat. Kalau kata keduanya, apa maknanya? Mereka. Mereka. Ulaika tadi ada makna mereka, hum juga ada Iya. makna mereka. Pengulangan seperti ini melahirkan makna apa, Bu Sri? Jika. Jika adalah. Bukan. Bukan. Ya. Maka. Bukan. Ibu-ibu yang lain. Kalau pengulangan seperti ini bisa melahirkan makna apa? Penegasan, Pak Guru. Penegasan. Iya, penegasan. Ibu, soalnya terdengar di saya mungkin beda ya. Iya, iya. Alam, jadi Ibu yang terdengar di saya itu jika ya, bukan penegasan. Iya, emang iya, tapi maksud saya penegasan gitu loh, Pak. Ya, saya susah baca hati Ibu kalau enggak itu yang diucapkan. Ya. Belum bisa jadi paranormal. Kapan jelimet banget ya. Itu belum bisa jadi paranormal. Iya, makanya. Oh, jelimet banget saya jadinya. Jelimet itu artinya apa, Bu? Jelimet itu? Sampai sekecil-kecilnya, Pak. Enggak, ini gede, Bu. Ini bukan kecil, ini gede. Sampai sedalam-dalamnya gitu loh. Ya, kalau sedalam-dalamnya kan kita, Ibu, kan pernah punya itu. Kampanye kita 4 sehat, 5 istimewa. Gitu, supaya apa? Supaya ibu-ibu itu, ya ibu-ibu, sejak awal memutuskan, saya ikut nggak belajar dengan kampanyenya 4 sehat, 5 istimewa, di mana 5 itu kedalaman makna dan keindahannya. Saya pernah sampaikan, kita ini bukan mau menerjemahkan perkata seperti Quran terjemah. Kita ini bukan ya targetnya bisa menerjemahkan Al-Quran. Kita itu targetnya adalah pemahaman. Gitu, ya. Nah, coba kita lihat sekarang, ibu-ibu sekalian. Ini ada ulaika, ada hum, ada mereka berulang, mengindiskan makna penegasan. Lalu kemudian ada la, ini bisa bermakna mendapatkan. Nah, kira-kira bagaimana nih ibu-ibu sekalian maknanya? Bahwa ada penegasan di situ. Itulah yang penegasannya udah makna mereka nih, bagaimana jadinya? Mereka itulah. Iya, bagus. Itu. Lanjutnya bagaimana Bu Feni? Mereka itulah mendapatkan masuk yang memperoleh bagian. Yang memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Iya, yang bermakna usahakan yang mana? Kasabu. Itu jenisnya apa? Kasabu jenisnya filmadi. Iya, berarti ada makna apa kalau begitu? Telah mereka usahakan. Ya, coba dipakai. Bagaimana jadinya? Mereka itulah memperoleh bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Iya, bagus. Terima kasih. Ada pertanyaan, ibu-ibu sekalian, dari apa yang kita baru saja bahas? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, maka itulah dia akhir dari kajian kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah banyak mengungkap, ya, sebenarnya bukan mengungkap, tapi menggunakan kembali apa yang pernah kita pelajari. Ya, bahwa kesan tadi sampai sekecil-kecilnya yang itu merupakan sinonim dari jelimet, kata saya itu bukan kecil, karena yang kita urus adalah kata. Kata itu merupakan bagian besar. Target kita kan begitu. Yang pertama, belajar bahasa Arab Qurani, belajar bersama. Pertama itu adalah kita memahami arti kata. Baru berikutnya bentuk.
baru berikutnya jenis, baru berikutnya posisi kata di dalam kalimat, sampai akhirnya jika kita mampu, kita akan membahas aspek 5, yaitu istimewa kalau kita mengerti aspek keindahan dan kedalaman makna. Ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ini tercatat menjadi amal solih yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukuri dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.